Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di masa pandemi ini. Selamat datang di channel YouTube Mari Belajar. Dengan belajar, kita akan menjadi pintar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membangun channel ini dan memotivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Share jika video ini dianggap bermanfaat. Oke bro, pada kesempatan ini kita akan membahas prinsip-prinsip penilaian hasil belajar yang termasuk ke dalam kompetensi teknis tes ASN P3K. Serta saya juga telah menyediakan soal untuk berlatih yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas dengan mengklik link di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas. Prinsip-prinsip penilaian. Secara umum, prinsip-prinsip penilaian memiliki 4 prinsip. 1. Keeping track, 2. Checking up, 3. Finding out, 4. Summing up. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, keeping track. Keeping track yaitu penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, checking up. Checking up yaitu penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Lanjut, yang ketiga, finding out. Finding out yaitu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, summing up. Apa itu summing up? Summing up yaitu penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Selanjutnya, mari kita bahas prinsip-prinsip penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Ada 9 prinsip. Yang pertama sahih, kedua objektif, 3 adil, 4 terpadu, 5 terbuka, 6 menyeluruh dan berkesinambungan, 7 sistematis, 8 beracuan kriteria, 9 akuntabel. Mari kita bahas satu persatu. Siap bro. Yang pertama, sahih. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan perlu disusun melalui prosedur sebagaimana dijelaskan dalam panduan agar memiliki bukti kesahihan dan keandalan. Lanjut ke yang nomor 2, objektif. Apa itu objektif? Objektif ya. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan objektivitas penilaian, pendidik menggunakan rubrik atau pedoman dalam memberikan penilaian terhadap jawaban peserta didik atas butir soal uraian, tes praktek atau kinerja. Lanjut, yang nomor 3, adil ya, harus adil lah. Apa itu adil? Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus (ABK) serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Wah, ima putih kudu diberi lagi. Wah, tidak bisa begitu. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut tidak relevan di dalam penilaian, sehingga perlu dihindari agar tidak berpengaruh terhadap penilaian. Lanjut, yang nomor 4, terpadu.
Apa itu terpadu? Terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Lanjut bro. Nomor 5. Terbuka. Buka-bukaan. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Siswa, orang tua. Oleh karena itu, pendidik menginformasikan prosedur dan kriteria penilaian kepada peserta didik. Selain itu, pihak yang berkepentingan dapat mengakses prosedur dan kriteria penilaian serta dasar penilaian yang digunakan. Lanjut, nomor 6. Menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh. Apa maksudnya? Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan pembelajaran dan pembinaan. Aspek kognitif, afektif, fisikomotorik ya. Lanjut, 7. Sistematis. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oleh karena itu, penilaian dirancang dan dilakukan dengan mengikuti prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Dalam penilaian kelas, misalnya guru mata pelajaran menyiapkan rencana penilaian dengan mengacu pada RPP, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian, berikut pedoman penilaian, dan melakukan analisis kualitas instrumen. 8. Beracuan kriteria. Beracuan kriteria. Apa itu beracuan kriteria? Oke bro. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Jadi ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi SKL, standar kompetensi lulus, SK, standar kompetensi, KD, kompetensi dasar. Selain itu, pengembalian keputusan didasarkan pada kriteria pencapaian yang telah ditetapkan. Lanjut, yang terakhir nih bro, yang terakhir 9. Akuntabel. Apa itu akuntabel? Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya. Ayo, harus tanggung jawab lah. Oleh karena itu, penilaian dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan yang diambil memiliki dasar yang objektif. Oke bro, setelah melihat video ini silahkan klik link di deskripsi untuk berlatih soal kompetensi teknis tentang prinsip-prinsip penilaian yang telah saya sediakan. Terima kasih telah menonton video channel ini dan sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.